Misalnya, kalau teman-teman pencinta makan bakso, pasti ada jenis rempah ini, teman-teman. Atau teman-teman yang suka sarapan bubur ayam, pasti dilengkapi juga oleh jenis rempah yang satu ini. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Bahan rempah yang satu ini, teman-teman, merupakan bahan rempah yang memiliki aroma yang sangat khas. Memiliki bentuk batang persegi, bercabang, memiliki ruas, dan tidak berambut. Merupakan jenis rempah yang sering digunakan sebagai bahan tambahan atau bahan pelengkap pada suatu makanan tertentu, teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman pencinta makan bakso, pasti ada jenis rempah ini, teman-teman. Atau teman-teman yang suka sarapan bubur ayam, pasti dilengkapi juga oleh jenis rempah yang satu ini. Kalau saya, teman-teman, akan selalu meminta lebih untuk ditambahkan pada makanan saya. Karena bahan rempah yang satu ini, selain memberikan aroma yang khas atau aroma tersendiri, bahan rempah ini juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Teman-teman tahu apa bahan rempah yang sudah saya bicarakan tadi, teman-teman, atau yang saya maksud? Ya, benar. Bahan rempah yang sedang saya bicarakan ini atau yang sedang akan saya bahas ini adalah seledri, teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak menyukai seledri. Mungkin karena faktor aromanya yang tidak disukai atau karena alasan lain. Seledri mempunyai nama latin Apium graveolens. Seledri mengandung berbagai macam nutrisi yang baik untuk kesehatan, seperti tanin, apigenin, saponin, petalides, dan beberapa macam vitamin seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Salah satu manfaat seledri yang mungkin teman-teman sudah tahu adalah seledri dapat membantu menurunkan kadar gula atau glukosa dalam darah. Masih banyak fungsi seledri yang lainnya, teman-teman. Kenapa kadar glukosa atau kadar gula itu bisa terjadi peningkatan di dalam darah, teman-teman? Salah satu penyebab terjadinya peningkatan kadar gula atau glukosa dalam darah adalah karena kadar gula dalam darah itu tidak diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh atau boleh dikatakan tidak dimanfaatkan secara maksimal, teman-teman. Meningkatnya kadar gula dalam darah dapat menimbulkan berbagai macam gangguan atau bahkan dapat menimbulkan kerusakan daripada fungsi organ-organ tubuh, dapat merusak jantung, ginjal, saraf, dan organ-organ tubuh lainnya, teman-teman. Diabetes mellitus sendiri terbagi atas berbagai macam tipe. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 atau yang sering disebut dengan IDDM atau insulin dependent diabetes mellitus, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel beta pankreas, sehingga hormon insulin tidak bisa diproduksi dan pada akhirnya dibutuhkan tambahan insulin dari luar.
Lalu tipe yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan turunnya produksi insulin oleh sel-sel beta pankreas. Lalu diabetes mellitus gestasional, teman-teman, yaitu satu gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan, dan setelah melahirkan kadar gula darah akan kembali menjadi normal, teman-teman. Nah, manfaat seledri untuk menurunkan kadar glukosa darah atau kadar gula dalam darah telah didukung oleh berbagai macam studi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa studi atau penelitian mengenai manfaat seledri dalam peranannya menurunkan kadar glukosa dalam darah. Studi yang pertama, studi yang berjudul tinjauan efek antidiabetes tanaman seledri. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa sebagai agen antidiabetes, seledri meningkatkan metabolisme glukosa dengan cara mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan sekresi insulin dengan jalan melindungi sel beta pankreas dan stres oksidatif. Lalu studi berikutnya, studi yang berjudul uji efek penurunan kadar glukosa darah ekstrak etanol 70% daun seledri pada kelinci jantan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa ekstrak etanol 70% daun seledri memiliki efek menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa. Bagaimana cara mengolah seledri atau cara mengkonsumsi seledri agar dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah? Caranya, siapkan 2 batang seledri lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan, dipotong kecil-kecil seledri menjadi bagian-bagian yang kecil ya teman-teman ya. Lalu siapkan setengah gelas air matang. Lalu siapkan juga lemon. Setelah itu masukkan potongan-potongan seledri tadi ke dalam blender. Tambahkan setengah gelas air matang lalu di blender. Lalu blender sampai halus teman-teman. Setelah di blender, teman-teman dapat mencari hasil blender tersebut. Lalu tambahkan perasan lemon. Siap diminum 1-2 kali dalam sehari sambil terus dikontrol kadar gula dalam darahnya, teman-teman. Demikian informasi mengenai manfaat seledri dalam menurunkan kadar gula darah. Mungkin selama ini teman-teman tahu juga bahwa seledri bisa juga berperan dalam menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Selain itu, seledri juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like banyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Caranya hanya menekan tombol subscribe sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share sebanyak-banyaknya teman-teman, sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.